Shalom. Shalom. Selamat pagi. Setelah lama kita tidak beribadah secara langsung tapi secara online, tapi pagi ini puji Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk dapat beribadah secara langsung tatap muka. Biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan hingga sekarang. Walaupun menggunakan masker, tetapi kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai kebaktian pagi ini. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah Dia hadir, mengurapi kita, membuka hati kita, sehingga kita dapat menerima firman-Nya. Dan pagi ini, biarlah kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita katakan sama sebelah kanan, sebelah kiri kita. Kita katakan bahwa kecaplah betapa Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memilikiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kita akan memulai kebaktian ini yang terambil dari Lukas 24 ayat 44.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mulia bagi Bapa. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Seperti yang kita bacakan tadi bahwa Tuhan Yesus menggenapi dari kitab-kitab semua, di kitab-kitab Taurat maupun kitab-kitab Nabi-Nabi lainnya. Karena dengan pengorbanan dan darah Tuhan kita ditebus, itulah penggenapannya. Kita akan mengangkat pujian dengan darah-Mu. Tukar hidupku, ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita akan doa syafaat. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang sering terjadi, ujian yang harus kita lewati, tetapi Tuhan menguatkan kita. Seringkali kita merasakan bahwa jalan itu tidak ada, tetapi Tuhan luar biasa membuka semua jalan bagi kita untuk kita lalui, karena Dia bersama-sama kita, maka kita kuat. Kita akan memujikan jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawabannya.
sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita datang pada Tuhan, kita bawakan semua doa syafaat kita. Mari kita serahkan semua apa yang menjadi pemikiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi Bapa. Pada pagi ini kami datang kepadamu, kami ucap terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengucapkan segala ucapan syukur kami buat Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk semalaman Tuhan memimpin dalam istirahat kami. Kami boleh melepaskan segala lelah kami semalaman. Tuhan sudah memimpin dan menyertai dalam kami beristirahat semalam. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini terima kasih Tuhan bangunkan kami. Tuhan masih izinkan kami untuk datang kepadamu, untuk berbakti kepadamu di gereja. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan buat kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Allah. Tuhan, dalam setiap kehidupan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau ada selalu bersama kami. Tuhan, untuk hari-hari yang boleh kami lalui, Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan tetap Tuhan yang sama buat kami. Untuk hari-hari yang ada di depan kami, Engkau pun tetap ada bersama kami. Engkau akan terus menggandeng dan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap apa yang hamba-Mu akan sampaikan nanti semuanya berasal dari Engkau dan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan, sehingga apa yang Engkau maui dalam firman nanti dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, dapat kami mengerti, dapat kami terima Tuhan, sehingga firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan menjadi tuntunan kami, jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kedua hamba-Mu, Pak Arson dan keluarga, buat Pak Niko dan keluarga. Terima kasih Tuhan, tetap memberkati kedua keluarga hamba-Mu dalam setiap pergumulannya, dalam setiap pelayanan kedua keluarga hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, terus pakai hari lepas hari untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Dengan setiap apapun yang kedua hamba-Mu lakukan, semuanya dapat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun Tuhan pakai kedua hamba-Mu, Tuhan akan selalu memberkatinya. Tuhan akan terus memakai, semakin hari semakin luar biasa. Tuhan akan memberkati anak-anaknya, Tuhan akan memberkati juga anak cucu menantu untuk Pak Niko juga. Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan menempatkan Pak Arson di GKI Mikra 1, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Kami percaya Tuhan akan memberkati Pak Arson dan keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga di GKI Mikrasa ini, dan juga untuk setiap saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi ini, baik yang datang di gereja maupun yang online nanti. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang sama untuk setiap kami. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami mau serahkan setiap saudara kami yang pada pagi ini belum bisa hadir. Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang maha tahu. Tuhan akan ada bersama mereka semuanya. Tuhan akan memberkati mereka. Untuk setiap saudara kami yang lemah tubuh saat ini, kiranya Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan akan memberikan
penghiburan dan kekuatan untuk mereka semua. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang saat ini bepergian, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati mereka dalam perjalanan, dan setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan bersama di GKI Mikrasa, untuk majelis, untuk semua komisi, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau ada bersama mereka semua, kiranya apa yang mereka rencanakan untuk kemajuan gereja-Mu di tempat ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami masing-masing, tapi semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan akan memimpin mereka semua, karena kami percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang untuk setiap apapun. Terima kasih Allah, Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan, kami percaya, kami mau serahkan desa kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di desa ini, desa yang damai sejahtera dengan penuh pertolongan dan bimbingan, pertolongan dan berkat-Mu. Kami mau serahkan semuanya. Tuhan, kami juga serahkan untuk kehidupan kami yang saat ini mungkin semakin berat. Kami tahu Tuhan ada bersama kami, semua seizin-Mu Tuhan. Untuk sakit corona yang masih ada sampai saat ini, Tuhan kami mohon, Tuhan tamengi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk lansia yang boleh menerima vaksin yang pertama, dan ada yang sudah yang kedua. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan memberkati semua lansia di GKI Mikrasa, dan untuk vaksin berikutnya hamba mohon Tuhan memberikan kesehatan untuk semua lansia di GKI Mikrasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami tahu semua Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan Allah yang tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan bersama-Mu, sehingga kami boleh melewatinya bersama Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan untuk setiap saudara kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang sama daripada-Mu. Terima kasih Allah, kami serahkan sisa kebaktian pada pagi ini. Tuhan akan ada bersama kami, dan kami boleh menyelesaikannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa kalau apabila kita sehat, kita dalam keadaan baik-baik, kita gampang sekali mengatakan bahwa Tuhan itu baik, semuanya memuji memuliakan nama Tuhan. Namun apabila kita merasakan bahwa semua kebalikannya itu, apakah kita akan sulit untuk mengatakan itu? Semuanya kurang baik, semuanya kurang sehat, kita akan sulit rasanya ya. Tapi sebetulnya kita hadir di sini adalah kemuliaan juga buat Tuhan. Untuk setiap napas, untuk setiap kehidupan. Kalau di luar yang sakit, di rumah sakit sampai mereka susah nafas, susah untuk berkumpul berkeluarga dengan keluarga, susah datang untuk ke gereja bersama-sama, itu juga rasanya berat sekali buat mereka. Tapi kita merasa syukur untuk berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat hadir di sini. Karena kemurahan juga buat Tuhan, kemurahan dari Tuhan buat kita, ajarkanlah kita untuk mengucapkan selalu terima kasih. Kita
Kita akan naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Syukur Tuhan kami naikkan kepadamu berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan memberi kami sehat di tengah wabah pandemi yang ada. Sampai hari ini Tuhan memelihara segenap sidang jemaat GKMI Kerasa dalam anugerah-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh datang bersama-sama beribadah dalam ibadah tatap muka bersama. Kami terus memohon berkat-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Mohon Engkau bicaralah buat kami Tuhan, supaya firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami yang tidak mudah hari-hari ini. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam keterbatasan hamba memohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan hamba untuk membahasakan firman Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali setelah sekian lama. Kita tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun virus itu masih tetap ada, masih tetap eksis, masih banyak orang yang terjangkit, tapi puji Tuhan, tangan kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tahu sebagian besar di antara kita adalah pekerja toko atau yang selalu setiap hari ketemu banyak orang. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Mari membuka Alkitab kita bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, kehadirannya menghalau keraguan. Banyak di antara kita pasti tahu film Casper. Anak seusia saya pasti tahu film itu. Anak-anak sekarang mungkin sangat tidak familiar dengan film itu. Film Casper itu hantu baik hati yang digambarkan dalam bentuk seorang kayak anak gitu ya. Lucu sekali, dia hanya ada ekornya, ada tangannya, dan dia selalu berwarna putih, mengambang kemana-mana. Di mana dia hadir selalu membawa keceriaan, sekalipun dia hantu. Rupa-rupanya
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus rupa-rupanya tergambarkan jelas dalam Kasper itu. Karena definisi Tuhan Yesus tentang hantu waktu itu adalah tanpa tulang dan daging. Kalau Bapak Ibu baca. Maka rupa-rupanya mungkin penulis film Kasper itu pernah baca Alkitab. Jadi dia bisa mendefinisikan hantu dalam bentuk Kasper yang lucu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan para murid yang diceritakan adalah sebuah keraguan yang menurut saya sangat wajar. Karena sebuah peristiwa yang terjadi di depan mata mereka, di mana Tuhan yang mereka agungkan, Tuhan yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, harus mati di atas kayu salib dalam peristiwa kematiannya. Peristiwa kebangkitannya yang kita peringati sebagai Paskah 3 hari kemudian pada minggu yang lalu tidak lantas menghilangkan keraguan mereka dengan sekejap. Karena masih banyak di antara mereka yang iya apa tidak. Itu Yesus betul-betul atau tidak. Karena seumur hidup mereka tidak ada peristiwa orang mati bangkit disaksikan oleh mereka. Apalagi matinya pun jelas. Udah ditusuk lambungnya, sudah mati terkulai di atas kayu salib, dibawa, diperiksa, betul-betul sudah tidak lagi bernyawa. Dimasukkan ke dalam kubur batu punya Yusuf Arimatea, ditutup dengan rapat. Mustahil batu terguling dalam pemikirannya, dalam pemikiran para murid pada waktu itu. Sehingga ketakutan menghampiri mereka. Belum lagi justifikasi orang-orang yang selama ini berseberangan dengan mereka. Loh, katanya gurumu itu Tuhan. Kok Tuhan mati? Loh, lihat Tuhanmu yang kamu sembah itu, sekarang mana dia? Belum lagi fitnah para tokoh-tokoh agama yang berkompromi dengan penjaga pintu kuburan Yesus dengan berkata, nanti kalau ada orang tanya, bukan pintu terguling sendiri tapi murid-murid datang curi mereka. Tersebarlah informasi itu. Jadi bagi orang yang berseberangan dengan Yesus, Yesus tidak bangkit, tapi murid-murid yang mencuri. Mungkin udah pasang pamflet, dicari Simon Petrus yang curi jenazah Yesus. Mungkin akan dibuat provokasi-provokasi supaya orang-orang mulai menolak, tidak percaya akan kehadiran Yesus. Mulai tersebar isu di mana-mana. Kalau ada WA pada waktu itu, grup-grup sudah dipenuhi dengan, jangan percaya itu. Ini loh fotonya, mungkin para penjaga pura-pura tidur lalu difoto, cekrik. Ini waktu tidur loh, terus murid-murid datang bongkar kubur, ambil Yesus dan segala macam. Maka sangat wajar ketika murid-murid punya keraguan, ketakutan double porsi. Ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang selama ini mereka yakini. Justru di tengah-tengah keraguan itu Yesus hadir. Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, justru di tengah-tengah keraguan hidup Bapak Ibu, disitulah tempat yang paling luar biasa Yesus hadir. Dia hadir untuk memberikan sebuah jaminan bahwa keraguan yang ada dalam hati kita, dia selalu tampil di tengah keraguan itu. Dia selalu hadir menjawab setiap keraguan hati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, Yesus selalu hadir menjawab setiap kebutuhan dasar manusia. Saya tidak lagi berbicara sandang, pangan, dan pokok sebagai kebutuhan dasar manusia, tidak. Kebutuhan dasar manusia, kalau Bapak Ibu mau lihat, kitab suci memberi jaminan atau memberi sebuah penjelasan yang luar biasa tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat dulu ayatnya yang ke-36 dan ayatnya yang ke-37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Bapak Ibu,
ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka hal pertama yang muncul dalam diri mereka adalah apa Bapak Ibu? Ketakutan. Ketika Tuhan Yesus mencari mereka, Allah mencari mereka, mereka bersembunyi. Lalu apa jawaban mereka? Ketika Allah bertanya, kenapa kamu bersembunyi? Karena kami telanjang dan kami takut. Lalu mereka bersembunyi, kata firman Tuhan. Berarti kebutuhan dasar manusia adalah menjawab ketakutan itu. Maka kalimat pertama Yesus ketika hadir di tengah-tengah mereka adalah damai sejahtera menyertai kamu. Ketakutan membuat damai sejahtera mereka hilang. Mereka hidup dalam kecurigaan. Siapa yang nanti datang di depan pintu kita? Apakah tentara Romawi? Apakah orang-orang yang akan menuduh kita mencuri tubuh Yesus? Apakah orang-orang yang selama ini berseberangan dengan mereka? Apakah mereka akan demo besar-besaran kepada kita untuk berkata, lihat Tuhanmu tidak bangkit, kamu yang curi. Ketakutan itu kemudian muncul dan Yesus hadir di situ. Menjawab kebutuhan dasar manusia. Saya percaya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mungkin menghadapi satu kenyataan bahwa kita nggak bisa makan misalnya pada satu ketika. Informasi berita aja, panen gagal di mana-mana. Harga beras 30.000 per kilo. Walaupun Bapak Ibu punya stok beras cukup di rumah. Tapi saya jamin pasti muncul kekhawatiran dan ketakutan. Engkau berasku entek piye. Kan begitu Bapak Ibu. Pasti ketakutan itu muncul. Apalagi gampang sekarang informasi tersebar lewat media sosial atau dengan handphone yang Bapak Ibu punya. Ya jangankan begitu, virus corona dengan segala macam embel-embel yang ada di sana, ketakutan bagaimana nanti orang divirus, lalu kemudian ada informasi orang divaksin, nanti akan kena begini dan begitu dan seterusnya. Itu saja sudah membuat kita khawatir dan takut. Maka Yesus hadir di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita untuk memberikan jaminan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua orang hari-hari ini punya kekhawatiran dan ketakutan sendiri-sendiri. Siapapun. Orang yang susah, kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas. Punya kekhawatiran masing-masing. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua pagi ini. Di dalam khawatirmu Tuhan ada. Di dalam ketakutanmu di situ Dia ada. Dan Dia mau menjawab setiap kekhawatiranmu. Dia ada, Dia di situ. Dan Dia tidak segan-segan menyapamu dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Kalau pagi ini engkau sementara kehilangan damai sejahtera, dengar ini baik-baik. Tuhan ada di situ dan Tuhan mengangkat tangan menyapamu pagi ini dan berkata, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, semua sisi terdampak oleh virus corona. Semua sisi tanpa terkecuali. Hamba Tuhan, pekerja mandiri, pekerja kantoran dan segala macam. Semua terdampak. Bapak Ibu, tetapi satu hal. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berdiri sampai hari ini. Kita masih sehat. Kita masih cukup makan dan minum. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sementara ada banyak orang lain harus terpapar COVID-19 dan mempertaruhkan nyawanya di rumah sakit. Kita masih sehat. Kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Kita masih bisa ketemu. Masih bisa tersenyum satu dengan yang lain. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya masuk di dalam rasa khawatir, menurut saya sangat manusiawi. Tetapi jangan mengizinkan kekhawatiran membunuhmu. Tetapi percayalah, Tuhan ada di sana. Mau menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu, keraguan itu sirna ketika damai sejahtera itu hadir. Bapak Ibu mari lihat ayatnya. Di ayatnya yang ke-38
sampai ayatnya yang ke-42. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah ini Bapak Ibu, ayat 41 saya mau baca. Ini poin pentingnya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan herannya. Bapak Ibu, peristiwa ketakutan yang tadi itu, tiba-tiba ketika Yesus ada dan bilang, aku bukan hantu. Sebenarnya ini Yesus mau bilang, mau flashback ke mereka juga. Waktu Tuhan Yesus berdoa, lalu kemudian murid-murid suruh balik kembali ketika mereka melalui danau Galilea itu. Lalu tiba-tiba apa? Angin tiba-tiba datang. Lalu kemudian semua sudah ketakutan. Lalu tiba-tiba Yesus jalan di mana? Di atas air. Lalu mereka teriak apa? Hantu. Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka, aku masih hidup aja kamu udah kira hantu. Apalagi aku mati, mesti tambah kamu menghantu-hantui aku gitu kira-kira. Gampangnya. Wong masih hidup aja kamu kira itu hantu, apalagi pas sekarang aku udah mati. Yesus mau membuat mereka mengingat bahwa kamu pernah punya pengalaman ini gitu loh. Nah Bapak Ibu, seringkali kita begitu sesungguhnya. Tuhan sudah pernah tolong kita. Pernah melalui sebuah persoalan yang berat, Tuhan tolong, tapi persoalan yang kemudian ada juga yang mungkin nyaris sama, tapi tetap kita khawatir. Kadang kita, lah sama dengan murid-murid ini. Nah pagi ini saya mau bilang, kalau Tuhan sudah pernah tolong kita 10 tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga akan tolong kita hari ini. Sehingga janganlah terlalu khawatir berlebihan. Serahkan semua sama Tuhan, karena Dia mau menolong kita. Justru ketika kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan kita dan kita ingat Dia ada dalam kekhawatiran kita, maka seketika itu juga harusnya ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Harusnya ada sukacita. Karena murid-murid begitu Yesus menunjukkan dirinya, aku bukan hantu, pegang aku, raba aku. Yesus membuka diri untuk kita semua. Maka tidak segan-segan Dia suruh datang untuk memegang Dia, meraba Dia, ngelihat tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku itu. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bagaimana kesukacitaan itu ada dalam diri para murid-muridnya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kesukacitaan itu sangat berbeda rasanya. Ada kesukacitaan yang dibayangi dengan rasa kekhawatiran, masih tidak percaya. Mungkin ada yang senyum tapi senyumnya, ada yang mau menjamah, mungkin juga dalam ketakutannya. Semua ada rasa di sana. Dan saya percaya bahwa setiap kita ketika merasakan pertolongan Tuhan juga ada yang demikian. Ada yang bersukacita dengan luar biasa, tapi ada juga yang meneteskan air mata ketika dia merasakan Tuhan menolong kehidupan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu itu Bapak Ibu, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Sudah sebulan yang lalu. Kami sudah mau siap-siap baca Alkitab, mau berdoa bersama. Tiba-tiba pintu depan kami itu diketok gitu. Pak, selamat malam. Saya kenal orangnya, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Dia datang, saya pikir orang ini kok tumben-tumben datang ke sini. Itu jarang lah, maksudnya mampir ke rumah begitu. Ya terus, Pak, saya cuma sebentar saja. Loh, kenapa, Pak? Saya cuma disuruh Tuhan ngantarin ini buat Bapak gitu. Disuruh Tuhan ngantarin. Saya
Menurut saya dia bukan orang yang sangat rohani yang kemudian bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Itu orang biasa saja, dan kemudian dia bilang, Pak, saya nggak lama-lama, saya cuma mau Tuhan suruh saya ngasih ini buat Bapak, berbagi ini dengan Bapak. Lalu dia pergi naik motornya butut gitu, dia pergi. Lalu saya masuk ke rumah gitu, saya terima memang amplop gitu. Dan pada waktu itu memang, di masa pandemi ini hamba Tuhan kayak saya, kadang kalau khotbah ada tukar mimbar kita masih dapat persembahan. Tapi ketika semua sudah tidak dibatalkan semuanya, ya kami hidup dengan apa yang ada gitu. Dan bagi saya itu satu berkat yang luar biasa. Ketika Tuhan ngasih lewat orang ini, waduh itu memang uang tinggal berapa puluh ribu begitu saja. Tapi ketika menerima, waduh saya ya cuman terdiam aja karena saya masih merasa belum percaya gitu. Orang itu ya kok bisa mengaku dia dengar suara Tuhan dan mengantarkan, dan orangnya nggak terlalu rohani menurut saya, orang biasa saja. Yang saya lakukan waktu itu boleh saya dapat uang enggak? Saya cuma diam dan kemudian masih mikir, itu ya sudahlah. Makanya saya tulis status pada waktu itu, Tuhan itu suka bikin kaget gitu, suka bikin yang bikin ya begitulah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang pasti punya momentum itu. Punya peristiwa di mana Tuhan menjawab setiap pergumulannya. Nah, kita harusnya menikmati itu Bapak Ibu. Sukacita itu harusnya penuh dalam kehidupan kita. Tuhan cara tolong Bapak Ibu Saudara dan saya beda-beda. Tapi Tuhan pasti tolong. Kalau dia tolong keluarga A, dia pasti juga akan tolong keluarga B. Tapi caranya beda-beda, jangan sama-samakan. Oh, nanti saya juga begitu, tidak. Tuhan terlalu kreatif menolong kita. Jadi jangan batasi Tuhan dengan satu cara. Ribuan cara Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Lagu tadi mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadirannya menghalau keraguan. Dengan cara apa? Menguatkan kembali janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabinya sebelumnya, dia kembali menguatkan kepada murid-muridnya. Mari saya baca kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-44 yang menjadi ayat penuntun kita hari ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Kematian, kebangkitan harus digenapi. Tapi ada tugas yang dibawa oleh murid-muridnya ketika nanti dia kembali. Bapak Ibu, janji itu pamungkasnya yang hari ini kita nikmati. Ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Dia bilang begini, aku akan pergi, tapi aku akan meminta Bapa mengirimkan Roh Kudus kepadamu sebagai gantinya aku. Sekarang Yesus gak ada di depan kita. Kita hanya meyakini kuasa dan kasih-Nya. Yang membuat kita teguh sampai hari ini adalah Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Roh Kudus yang menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Yang membuat orang insaf akan dosanya adalah Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, menolong kita melihat, memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang mendukacitakan hati Tuhan. Roh Kudus yang ada di situ untuk menolong kita menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, kalau hari ini ada keraguan dalam diri Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini berkata kepada kita, Dia datang menghalau keraguan itu dalam diri kita semua. Pulang dari sini, bawa damai sejahtera yang membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur kepadamu, mensyukuri anugerah-Mu. Kami tahu setiap kami punya keraguan, punya kekhawatiran, punya ketakutan. Tapi ketika Engkau hadir, menyatakan diri-Mu,
keraguan itu sirna. Seperti yang dialami oleh murid-murid, demikian juga kami Tuhan. Biarlah kami juga hadir dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami ada. Kami selalu membawa sukacita, damai sejahtera yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami tahu kami juga punya masalah, kami punya pergumulan, tapi kami tahu Engkau tetap Allah yang hadir, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, menghalau kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Sidang jemaat Tuhan juga diberkati, hamba-Mu juga diberkati lewat firman ini, sehingga kami boleh bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk petugas kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu 11 April tahun 2021. Yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Arson Muskita yang pagi ini telah melayani ibadah. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Untuk minggu depan, ibadah akan dilakukan secara online dengan petugas sebagai berikut. Liturgos Bapak Samuel, LCD Saudara Lili, doa syafaat Bapak Arson, warta jemaat Saudara Philip, pengkhotbah Bapak Yunus. Yang berikutnya, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat semua jemaat yang dalam minggu berulang tahun, khususnya tanggal 9 April Ibu King. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat buat keluarga Bapak Joyce dan Ibu Rum atas kelahiran putranya. Semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan membanggakan kedua orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kepada Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, nanti sore ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Bagi anak-anak yang mengikuti ibadah, dihimbau tetap menggunakan masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian warta jemaat pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi kita mengetahui bahwa kebijakan majelis membuat selang-seling, jadi dalam arti ini kebaktian tatap muka langsung, ini kebaktian online, kemudian kebaktian tatap muka lagi. Itu kebijakan kita mengingat masa-masa COVID juga belum selesai, jadi kita harus juga membatasi pertemuan secara langsung. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, tapi sebelumnya saya mau bilang kalau kita membaca dari firman tadi bahwa Tuhan menemui murid-muridnya dan menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan kakinya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka secara nyata. Itu membuktikan Dia hidup, maka membuat kita menjalani hari ke depannya lebih pasti lagi karena Tuhan itu hidup. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai penutup kita pada pagi hari ini, sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup.
bangkit berdiri. Dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Pengakuan iman rasuli dan berkat rasuli, silakan Pak Arson. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan di berbagai tempat segala abad, kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu kepadanya, dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang Maha mencukupi, memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman, menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita semua terangkat pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ya, saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.